Kisi-kisi pretest PPG untuk mata pelajaran IPS SMP. Nomor 1. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Asia Tenggara yaitu di bidang pertanian. Negara yang dominan penduduknya bukan bermata pencaharian di bidang pertanian yaitu titik-titik. A. Indonesia, B. Vietnam, C. Singapura, atau D. Thailand. Jawabannya adalah Singapura. Pembahasannya, sebagian besar penduduk di Singapura bekerja di bidang industri, perdagangan, dan juga jasa keuangan. Adapun penduduk Singapura yang bekerja di bidang pertanian, jumlahnya di bawah 10% dari total penduduk. Oke, nomor 2. Karakteristik suatu negara sanggup dilihat dari unsur geografis, sumber daya alam, dan penduduk negara yang bersangkutan. Berikut ini yang termasuk ke dalam unsur geografis suatu wilayah, yaitu titik-titik. A. Bentang alam, B. Flora dan fauna, C. Jenis tanah, atau D. Penduduk. Jawabannya adalah bentang alam. Nomor 3. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang menyatakan bahwa imbas Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India yang singgah ke wilayah Indonesia, yaitu inti dari teori titik-titik. A. Brahmana, B. Ksatria, C. Waisa, atau D. Arus balik. Jawabannya adalah teori dari Waisa. Nah, di sini ada penjelasannya adalah yang pertama adalah teori dari Brahmana. Brahmana yaitu dibawa oleh para pemuka agama. Dan yang Ksatria dibawa oleh Ksatria. Nah, dan yang ketiga Waisa dibawa oleh para pedagang. Dan arus balik yang terakhir dibawa oleh masyarakat yang sudah menerima ilmu ke India, lalu mereka balik lagi ke tanah air untuk menyebarkan agama Buddha. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, Waisa. Nomor 4. Negara di dunia sanggup dikelompokkan menjadi negara maju dan negara berkembang. Berikut ini yang bukan indikator dari pengelompokan tersebut, yaitu titik-titik. A. Pendapatan per kapita, B. Tingkat pendidikan, C. Tingkat pengangguran, atau D. Sumber daya alam. Yang bukan indikator dari pengelompokan negara maju dan negara berkembang. Jawabannya adalah yang D. Sumber daya alam. Di sini ada penjelasannya beberapa indikator untuk negara maju dan negara berkembang. Di sini sumber daya alam itu tidak menjadikan sebuah indikator. Nomor 5. Di perkotaan, jalur hijau atau taman sangat sedikit jumlah dan luasnya. Nah, jika dikaitkan dengan pelestarian lingkungan, maka taman atau jalur hijau di perkotaan berfungsi sebagai titik-titik. A. Penampung air hujan, B. Tempat rekreasi, C. Tempat pemberian burung-burung, atau D. Mengurangi polusi atau pembersih udara. Ini tentang jalur hijau. Maksud dibuatnya taman atau jalur hijau di perkotaan. Ini fungsinya sebagai mengurangi polusi atau pembersih udara. Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara atau daerah dilakukan pencatatan penduduk secara berkala serentak.
dan menyeluruh yang disebut titik-titik. A. Sensus penduduk, B. Survei penduduk, C. Registrasi penduduk, atau D. Pendataan penduduk. Ini kayaknya teman-teman gampang ya untuk soal nomor 6 ini. Mengetahui jumlah penduduk suatu negara atau daerah. Ini namanya adalah sensus penduduk. Nomor 7. Pak Fauzan berangkat dari Ambon menuju ke Bandung memakai pesawat terbang. Nah, jika berangkat dari Ambon pukul 14.30 WIB waktu Indonesia Timur dan perjalanan yang ditempuh selama 2,5 jam, maka Pak Fauzan akan datang di Bandung pada pukul titik-titik. Ini tentang perbedaan zona waktu ya. Waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. A 15.00, B 17.00, C 16.30, atau D 12.30. Jawabannya adalah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Selisih waktu Indonesia bagian timur dan waktu Indonesia bagian barat itu sama dengan 2 jam. Nah, di sini diketahui dari Ambon itu pukul 14.30 waktu Indonesia bagian timur. Itu di Ambon. Nah, otomatis di Bandung itu kan selisih 2 jam. Jadi tinggal kita kurangi 2 jam. Jadi 14.30 itu dikurangi 2 jam jadi 12.30 waktu Indonesia Barat kalau di Bandung. Nah, di sini karena Pak Fauzan perjalanan yang ditempuh itu 2,5 jam, maka 12.30 waktu yang di Bandung ditambah perjalanan 2,5 jam. 2,5 jam itu kan 2 jam 30 menit. Sama dengan pukul 15.00 WIB. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 8. Letak geografis yaitu letak menurut posisi suatu wilayah terhadap wilayah lain. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap keadaan iklimnya mengakibatkan titik-titik. A. Indonesia beriklim bahari, lantaran merupakan negara kepulauan. B. Indonesia beriklim darat, lantaran merupakan negara daratan. Kayaknya ini bukan ya. C. Indonesia beriklim gunung, lantaran merupakan negara yang banyak mempunyai pegunungan. Atau D. Indonesia beriklim hutan, sebab merupakan negara yang mempunyai hutan terluas di dunia. Jawabannya adalah yang A. Indonesia beriklim bahari, karena negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Oke, nomor 9. Bentuk permukaan bumi yang kita lihat kini yaitu hasil proses dari tenaga pembentuk muka bumi ribuan tahun silam. Bentuk permukaan bumi berupa gunung-gunung dan pegunungan yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi. Merupakan proses dari tenaga titik-titik. A. Tektonisme, B. Vulkanisme, C. Seisme, atau D. Diatropisme. Jawabannya adalah tektonisme, yang A. Oke, terakhir, pada sebuah peta, jarak kota Surabaya dan Bandung yaitu 9 cm. Jika skala pada peta tersebut 1 berbanding 1.250.000, maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut yaitu titik-titik A 110 km, B 112,5 km, C 112 km, atau D 125 km. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Oke, untuk jawabannya yaitu adalah yang B 112,5 km. Caranya gimana? Nah, ini diketahui dari Surabaya ke Bandung itu kan 9 cm dari peta. Nah, yang diketahui juga adalah skala dari peta itu adalah 1 berbanding 1.250.000.
Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya kedua kotak. Nah, diketahui rumus untuk mencari jarak sebenarnya adalah jarak peta dibagi dengan skala. Oke, jarak peta, jarak sebenarnya itu adalah jarak peta dibagi skala. Kita masukkan jarak peta itu kan 9 dibagi 1 berbanding 1.250.000. Oke, karena tidak bisa dibagi ya, jadi 1 berbanding 1 juta itu kita balikan, kita kalikan. Jadi 9 dikali 1.250.000 dibagi 1. Hasilnya adalah 11.250.000 cm. Ini masih jarak peta. Karena jarak sebenarnya itu adalah satuannya kilometer, maka 11.250.000 itu kita bagi dengan 100.000. Karena ini kan naik 5. Dari cm ke kilometer itu naik 5. Jadi jawabannya adalah 112,5 km. Oke, itu untuk materi IPS untuk tingkat SMP. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.